Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziratul Khairiyah dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 1. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester ini dengan tepat waktu. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kusroni MTHI selaku dosen pengampu dan juga yang telah menemani kami selama semester 1 ini. Tugas ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada kalian agar dapat mengetahui apa itu asbabun nuzul. Baik, langsung saja kita bahas tentang asbabun nuzul. Check it out. Asbabun nuzul, mengingat bahwa Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, maka tidak seorang pun yang dapat memahaminya secara utuh dan benar sebagaimana yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Muhammad SAW, sebab beliau yang menerima dan beliau pula yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Dan apabila beliau kurang memahami Al-Quran, maka beliau akan menanyakannya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Berbeda halnya dengan kita yang tidak dapat lagi meminta penjelasan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW, apalagi kepada malaikat Jibril. Dengan rumusan masalah, yang pertama, apa itu definisi asbabun nuzul? Yang kedua, macam-macam asbabun nuzul, dan yang ketiga, apa urgensi mempelajari asbabun nuzul dalam penafsiran Al-Quran? Langsung saja kita bahas apa itu definisi asbabun nuzul. Menurut bahasa atau etimologi, asbabun nuzul berarti turunnya ayat-ayat Al-Quran dari kata asbab, jamak dari sababah yang berarti sebab-sebab. Nuzul yang artinya turun yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Asbabun nuzul adalah suatu peristiwa atau pertanyaan yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sedangkan secara terminologi, menurut Az-Zarqani dalam bukunya Manahil Al-Urfan fi Ulumul Quran, pengertian asbabun nuzul adalah suatu yang menyebabkan satu ayat atau beberapa ayat diturunkan untuk membicarakan sebab atau menjelaskan hukum tersebut pada masa terjadinya sebab itu. Menurut Az-Zarqani, tidak semua ayat atau beberapa ayat mempunyai asbabun nuzul. Di antaranya, ayat yang berbicara mengenai kejadian atau keadaan yang telah lampau atau yang akan datang. Semisal kitab nabi-nabi dan umat terdahulu, dan juga kejadian tentang as-sa'ah atau hari kiamat dan yang berhubungan dengannya. Ayat-ayat seperti ini banyak terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Adapun dalam bentuk peristiwa dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu peristiwa berupa pertengkaran seperti perselisihan yang berkecamuk antara suku Aus dan suku Haraj. Yang kedua yaitu peristiwa berupa kesalahan yang serius seperti seorang yang sedang mengimami sholat dalam keadaan mabuk sehingga tersalah dalam membaca surat Al-Kafirun. Yang ketiga yaitu peristiwa berupa cita-cita dan keinginan seperti persesuaian Umar bin Khattab dengan ketentuan ayat Al-Quran. Dalam sejarah ada beberapa harapan Umar bin Khattab yang dikemukakan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian turut ayat yang dikandungnya sesuai dengan harapan-harapan Umar tersebut. Adapun asbabun nuzul dalam segi pertanyaan juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang telah lalu seperti pertanyaan tentang Zulkarnain, maka turunlah ayat 82 pada surat Al-Kahfi. Yang kedua yaitu pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang sedang berlangsung pada waktu itu seperti ayat 85 dalam surah Al-Isra. Yang ketiga yaitu pertanyaan yang berhubungan dengan masa yang akan datang seperti ayat 42 dari surat An-Nazi'at. Pembahasan selanjutnya yakni urgensi mempelajari asbabun nuzul. Merupakan suatu keniscayaan bagi kita untuk memperlakukan Al-Quran tidak hanya sebagai kitab yang dibaca, tetapi juga objek materi yang harus dikaji. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, untuk itulah kita harus selalu berdialektika dengan Al-Quran lewat serangkaian kajian, sehingga pesan-pesan itu dapat selalu kita raih dan berkontekstualisasikan dengan perubahan zaman. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memahami pesan-pesan Al-Quran adalah dengan mempelajari asbabun nuzul.
Al-Wahidi menyatakan bahwa tidak mungkin seseorang mengetahui maksud pesan dan tafsir dari ayat Al-Quran tanpa mengetahui kisah dan penjelasan mengenai turunnya ayat tersebut, dan disimpulkan bahwa asbabun nuzul merupakan faktor penting yang harus dikuasai seseorang untuk dapat memahami pesan-pesan suatu ayat dalam Al-Quran. Meski demikian, tidak semua tokoh memiliki pandangan yang sama mengenai keharusan memahami asbabun nuzul untuk menafsirkan Al-Quran. Berikut presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.